Selamat pagi teman-teman di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan Shalom, damai sejahtera Kristus Yesus menyertai Anda. Saya bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk membahas tentang bagaimana cara berdoa untuk orang Kristen. Yang akan kita bahas kali ini ialah bagaimana cara berdoa setiap hari, yaitu doa pribadi kita yang pernah diajarkan Yesus. Jika kita ingin berdoa, pergilah ke dalam kamar, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapa yang tersembunyi. Ya, kita berdoa secara pribadi. Ini yang akan kita bahas kali ini, bukan tentang bagaimana berdoa di depan umum, memimpin umat, bukan, tetapi bagaimana kita berdoa setiap hari, setiap pagi kepada Tuhan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan kita. Doa pribadi pada dasarnya ada 3 bagian, yaitu pertama mengucap syukur, kedua pengakuan dosa atau memohon ampun atas dosa-dosa kita, ketiga permohonan. Mengenai durasi atau lama berdoa, bisa dimulai sekitar 15 menit ya, 5 menit ucapan syukur, 5 menit pengakuan dosa, dan 5 menit permohonan. Nah, untuk lebih jelasnya saya mau bagikan untuk teman-teman doa pagi saya hari ini. Doa saya memang tidak sempurna, namun mudah-mudahan bisa membantu, bisa memberi semangat kepada teman-teman yang baru mulai untuk belajar berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi Tuhan. Saya mau bersyukur pagi ini dapat datang kepada Engkau saat ini. Saya mau bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Saya mau bersyukur atas pagi yang cerah ini. Saya mau bersyukur saya dapat mendengar suara aktivitas di sekitar lingkungan rumah saya ini. Manusia beraktivitas, dunia terus berputar. Kemudian saya dapat mendengar ya suara-suara, ada suara burung, kemudian melihat ya ada kupu-kupu terbang di sini. Kehidupan terus berjalan dan saya mau bersyukur saya dapat melihat birunya langit. Engkau memberikan mata kepada saya yang baik sampai pada saat ini, sehingga saya dapat melihat karya ciptaan Engkau. Saya mau bisa bersyukur karena saya dapat mendengar dengan baik ya, dengan sehat, tanpa alat bantuan apapun. Kemudian saya mau bersyukur juga hari ini saya diberikan anggota-anggota tubuh yang lengkap, yang berfungsi semua ya, tidak cacat ya. Saya dapat berjalan dengan baik, saya dapat menggunakan kedua tangan dengan baik, tubuh yang sehat, kuat ya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kesehatan yang mahal harganya itu Engkau berikan secara free kepada saya. Saya bersyukur juga atas udara yang saya hirup ya saat ini secara gratis ya. Engkau lingkupi dunia ini dengan atmosfer, sehingga dengan dilindungi dengan atmosfer ini kami bisa menghirup oksigen di dunia ini. Saya tidak bisa bayangkan seandainya saja atmosfer yang melingkupi bumi ini hilang, kita langsung kehilangan oksigen juga. Saya bersyukur juga atas pembacaan firman-Mu pada hari ini di kitab Roma pasal 1, dan saya menemukan di ayat 1 dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.
Dan saya langsung terpikir, ternyata orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan dikuduskan itu mereka dipanggil bukan untuk fasik, untuk berdiam diri, tetapi untuk aktif melakukan sesuatu, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan di ayat berikutnya pun ditegaskan kembali bahwa para rasul-rasul diulang kembali, mereka dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kita ditegaskan di ayat berikutnya, kami pada saat ini ialah juga orang-orang yang dipanggil di dalam Kerajaan Allah. Dan saya melihat bahwa satu pola, Engkau Bapa memanggil kami melalui Kristus Yesus bukan untuk pasif, untuk berdiam diri, tetapi untuk aktif, juga untuk ikut bagian di dalam rencana kerajaan surga, rencana kerajaanmu, yaitu surga di atas bumi ini. Kami harus secara aktif, ya, bukan untuk dipanggil kemudian pasif berdiam diri hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, ya lebih rohani, saya lebih sukses, keluarga saya lebih maju. Tidak, ternyata bukan itu. Kalau saya melihat Rasul Paulus itu, dia pergi ke berbagai daerah bukan untuk memperkaya diri dengan materi, tetapi dia betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan pemberitaan Injil. Begitu juga ketika Engkau Bapa memilih saya melalui Kristus Yesus, melalui murid-murid yang menginjili saya pada masa waktu saya SMA dulu. Sehari ini Engkau panggil, Engkau kuduskan melalui firman-Mu. Saya bertobat bukan untuk kepentingan saya sendiri, tetapi saya harus secara aktif untuk membagikan hidup saya juga. Karena hari ini saya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi saya hidup untuk kepentingan Engkau, untuk membagi hidup saya dengan sesama saya manusia, berbagi kasih, membagikan juga memberitakan Injil-Mu agar banyak orang yang bisa mengenal kasih-Mu dan bisa bertobat, menemukan keselamatan di dalam Engkau. Itu adalah tujuan saya hari ini dipanggil, dikuduskan. Terima kasih juga karena Engkau meneguhkan, mengingatkan saya melalui Roh Kudus di dalam diri saya, dan sehingga kemarin saya tidak menyadari ayat itu, dan hari ini saya bersyukur saya disadarkan karena hal itu. Dan saya berpikir harus lebih baik lagi di dalam mengkomunikasikan firman-Mu kepada anak-anak saya, mulai dari orang yang paling dekat, anak-anak saya, istri, mama, kemudian akhirnya juga menceritakan tentang Engkau kepada teman-teman saya, tentu dengan relationship, ya, dimana saya bukan untuk tujuan kepentingan sendiri, tidak, tetapi untuk mempresentasikan bahwa sesungguhnya keselamatan itu ada bersama Engkau. Karena saya pribadi telah mengalami terang-Mu, saya telah mengalami apa artinya kelegaan, saya telah mengalami apa artinya hidup baru. Saya mau bersyukur saya telah bisa meninggalkan hidup saya yang lama, hidup saya telah ikut mati di dalam kematian-Mu di atas kayu salib. Saya telah mati dan dikuburkan, kemudian dibangkitkan lagi bersama Engkau melalui baptisan. Saya menyadari banyak sekali teman-teman di luar sana yang tidak pernah mengalami apa itu hidup baru. Tuhan, saya mau bersyukur pada saat ini Engkau beri kesempatan pada saya untuk mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Padahal saya bukanlah orang yang spesial. Secara dunia saya tidak sukses, ya, saya tidak pintar, saya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, saya hanya sampai SMA saja. Waktu saya belajar Alkitab pada waktu masa masih teens dulu, masih remaja, kelas 2 SMA, banyak melakukan dosa-dosa yang mengerikan, ya, dosa-dosa yang begitu menakutkan
Saya mau bersyukur Tuhan, di dalam keburukan-keburukan saya Engkau berkenan agar saya mengenal Engkau. Saya mau bersyukur saya diberi kesempatan untuk belajar Alkitab di tempat yang benar, yang menerapkan firman-Mu dengan benar. Saya mau bersyukur Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan seandainya yang pertama kali mengajak saya belajar Alkitab adalah aliran sesat, saya bisa hancur. Saya mau bersyukur juga Tuhan, saya dilahirkan dengan mama yang agamanya Kristen ya, bukan agama lain, sehingga seperti saya sengaja ditempatkan di tempat yang sudah benar. Walaupun saya belum mengerti, mungkin karena saya imannya begitu lemah ya. Seandainya saya dilahirkan di agama yang lain, mungkin saya tidak akan pernah pergi ke gereja, tidak akan pernah mendengar siapa itu Yesus, bahwa dia akan datang lagi pada masa yang akan datang. Semua itu pernah diceritakan oleh mama saya, sehingga pada dasarnya dari kecil saya sudah mendengar tentang Engkau. Dan pada waktu saya remaja, ketika saya jatuh dosa, saya takut dan semakin ingin mengenal Engkau, dan akhirnya saya dipertemukan. Saya bersyukur Tuhan, karena saya percaya itu semua rancangan-Mu yang Kau berikan kepada saya. Tuhan, pada kesempatan ini saya mohon ampun atas segala dosa-dosa saya. Tentu saja Engkau telah mengampuni dosa-dosa masa lalu saya, dan saya juga memohon ampun di dalam diri saya kadangkala masih ada kemarahan. Saya sadar bahwa sifat tidak sabar itu adalah buruk. Tidak bisa menahan mulut dan lidah itu adalah bertentangan dengan Engkau. Saya bermohon kepada Engkau Tuhan, agar saya bisa lebih baik lagi dalam mengekang lidah, di dalam menahan diri, dan juga untuk tidak berpikiran buruk, baik itu kepada istri anak saya, mama saya, teman-teman saya. Berilah saya pengertian untuk lebih sabar, bisa lebih mengampuni. Tuhan, pada kesempatan ini saya juga bermohon agar saya dapat seperti yang pernah saya minta sebelumnya Tuhan. Saya ingin sekali bisa menginjil dengan efektif, karena saya sangat menyadari bahwa saya dipilih untuk juga memberitakan Injil sesuai dengan Matius 28, yaitu amanat agung. Dan saya merasa bersalah jika saya tidak melakukan itu. Dan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan bahwa Engkau telah menjawab doa saya, yaitu Engkau akan membuat saya dapat menginjil dengan efektif dan membuat penginjilan menjadi lifestyle, gaya hidup saya. Tuhan, biarlah perteguhkanlah Tuhan jawaban doa ini. Biarlah Tuhan, saya bermohon Tuhan, Engkau berkati setiap usaha penginjilan saya, yaitu baik dengan merangkul teman-teman, mulai menceritakan tentang Engkau, kemudian mulai juga untuk menginjil lewat media sosial. Tuhan, hari ini saya percaya saya tidak akan pernah bisa menginjil dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa membantu orang lain, jiwa-jiwa yang hilang, dengan hikmat saya, dengan kepintarannya atau kepandaian atau pengetahuan saya sangat sedikit ini. Saya tidak akan bisa. Tuhan, saya bermohon, biarlah Engkau mensupport saya untuk dapat memberitakan Injil-Mu dengan kasih, memberitakan Injil-Mu dengan baik. Saya bermohon juga Tuhan, hari ini biarlah hidup saya tidak menjadi sia-sia. Hari-hari yang saya lalui, biarlah Tuhan, saya tidak mengejar kepentingan diri saya sendiri, tetapi juga mengejar kepentingan Kristus Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan, saya juga bermohon untuk pemimpin kami, Pendeta Asen dan Pendeta Yohan. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu kepada mereka, kebijakan, kesabaran, kemampuan untuk memimpin, sehingga memimpin jemaat di Pontianak untuk semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami menunjukkan kasih dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak sempurna dan masih diproses terus
untuk semakin mirip dengan Engkau. Biarlah Jemaat Pontianak bisa menjadi terang bagi lingkungannya, sehingga banyak domba-domba yang hilang, jiwa-jiwa yang hilang bisa dimenangkan. Tuhan, biarlah kami tidak suam-suam kuku, tidak stagnan, tetapi berkobar-kobar, bersemangat, bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, saya mau berdoa juga istri dan anak-anak saya, agar mereka dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Juga mama saya, untuk saya percaya Tuhan Engkau menjaga, berkenan agar mama saya juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Saya juga berdoa untuk lingkungan kerja saya, ya, teman-teman. Biar Tuhan hari ini saya dapat secara efektif menjelaskan, mempromosikan, mempresentasikan terang-Mu tentang keselamatan yang berasal dari Engkau. Tuhan, saya percaya di daerah saya sini ada orang-orang pilihan-Mu. Biar Tuhan mereka bisa segera ditemukan. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas hari ini, dan saya mau panjatkan doa saya yang tidak sempurna ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya mau berdoa, mengucap syukur dan bermohon. Amin.